Selamat sore, kembali lagi dengan saya Helmi Effendi di 21 TV. Kita akan membahas banyak peluang usaha yang ada di masa sekarang ini. Salah satunya pada hari ini kita akan membahas mengenai usaha distributor atau agen garam. Nah, garam apakah itu? Ada garam dapur dan juga ada garam kompor sapi atau untuk campuran pakan ternak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai usaha ini. Kenapa saya membahas usaha ini? Karena usaha distributor garam atau supplier garam ini tidak akan tergerus oleh keadaan dan oleh waktu. Karena garam akan selalu dibutuhkan selama manusia masih hidup di muka bumi ini. Selain kita akan mendapatkan profit, saya juga ingin menjelaskan bahwasanya usaha ini tidak memerlukan keahlian yang khusus dan juga tidak memerlukan modal yang cukup besar. Kita hanya modal niat, modal semangat, dan kita akan mendapatkan profit yang cukup besar bagi saya untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Kebetulan saya di sini memegang untuk wilayah Kabupaten Pacitan untuk distributor garam merek SIP atau cap SIP yang diproduksi oleh PT Unichem. Nah, produk ini itu berupa garam halus dan garam kasar. Nah, produk ini satu PT dengan garam Revina, garam meja Revina, sehingga kualitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Sudah terdaftar di BPOM dan juga sudah mendapatkan sertifikat ISO, SNI, dan label halal, sehingga ini sudah siap dan layak untuk dipasarkan dan juga dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, di garam ini pun juga sudah ada informasi nilai gizi, sehingga masyarakat tidak akan khawatir lagi akan kandungan yodium dan juga unsur-unsur kimia lainnya, sehingga sudah jelas di sini yodiumnya di atas 30 pH, sehingga garam ini memang sudah layak untuk kita pasarkan. Nah, tips untuk kawan-kawan yang akan memulai usaha itu pastikan bahwasanya produk, kalau kita usaha garam, maka produk itu harus sudah bersertifikat halal dan juga bersertifikat BPOM dan juga beberapa sertifikat lainnya untuk kelayakan makanan, agar Anda tidak di kemudian hari mendapatkan permasalahan. Nah, salah satunya yang bisa kita pasarkan itu adalah produk SIP ini. Kalau saya di wilayah Pacitan, saya memegang produk SIP. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan berapa kita menjual garam ini dan berapa kita mendapatkan harga dari pabrik. Nah, garam ini itu satu bal ini itu saya menjualnya dengan harga 23 sampai 25.000 tergantung pengambilan jumlahnya. Nah, isi dari garam ini itu satu bal 20 bungkus dan masing-masing bungkus itu 250 gram atau biasanya orang menyebutnya seprapat. Dari sana saya ini mendapatkan harga itu di bawah 15.000, di atas 10.000, disebutkan seperti itu saja. Sehingga kalau kita jual dengan harga minimal, kalau pengambilan banyak saya kadang memberikan harga 20.000, tapi kalau pengambilan sedikit itu kita beri harga 23. Lah, kalau jaraknya kita pengiriman agak jauh, kita beri harga 25.000 per bal karena dengan estimasi biaya transport yang cukup besar ketika jauh. Nah, bisa dihitung ketika
laba kita setiap bal itu rata-rata 5.000, kalau dalam satu hari kita bisa menjual 10 bal saja, dalam tanda kutip, kalau kita memulai 10 bal saja kita sudah mendapatkan 50.000. Tapi ada kalanya saya pernah dalam satu hari bisa mengirim atau menjual hingga 50 bal untuk garam yang halus. Ada garam yang kasar juga. Nah, kalau 50 bal bisa dihitung berapa pendapatan laba kotor yang kita dapatkan. Tapi nanti masih dikurangi dengan biaya karyawan untuk kita bantu angkat junjung dan juga untuk biaya transport itu ya. Selain kita memasarkan garam dapur, saya juga menjual garam seperti ini. Kebetulan tinggal 2. Ini garam kompor sapi, dan ini yang kecil-kecil ini juga saya jual untuk bungkusan ke retail. Ini kita jual 5.000-an, 5,5, 5.000-an rata-rata. Nanti jualnya 7.000. Nah, ini kita juga mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan dari penjualan garam kompor sapi, sehingga kita berjalan sambil menjual garam dapur, kita juga mengambil memasarkan kompor sapi. Saya menjual garam kompor sapi ini yang kualitasnya lumayan itu sekitar 70-85.000, tergantung tadi pengambilan dan juga jaraknya. Saya mendapatkan itu kisaran di harga di bawah 60 lah, 50-an di bawah 60, sehingga bisa kita hitung. Nah, kalau kita kemas lagi dengan yang kecil-kecil tadi, itu dalam satu karung yang isinya 50 lebih, itu rata-rata kita bisa membungkus atau membaginya dalam kemasan plastik tadi sekitar 20 bungkus. 5.000 kali 20 menjadi 100.000. Dipotong biaya kita untuk melakukan pengemasan dan juga untuk membeli plastik. Saya rasa labanya sudah bisa kita hitung lah, dan lumayan itu jika dibandingkan dengan kita usaha-usaha di bidang lain. Dan sekali lagi, usaha garam ini tidak seramai usaha-usaha kuliner ataupun usaha-usaha yang lainnya. Usaha garam ini saya yakin itu belum banyak yang melirik. Ada lah bisa, tapi itu bisa kita hitung dengan jari lah kalau di wilayah saya ini yang memang benar-benar fokus di garam. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya kalau usaha garam itu kita cukup menjadi distributor untuk awal saja. Kita ngambil dari pabrik dan memasarkan. Bisa sebenarnya kalau kawan-kawan pengen untuk mengemas sendiri, mencari bahan baku, membeli bahan baku, terus membuat dikemas dengan merek dan labelnya sendiri. Tetapi perlu diingat, biaya untuk mendapatkan label halal untuk BPOM dan SNI dan lain sebagainya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan proses untuk memperkenalkan brand baru itu cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya memasarkan brand SIP ini 1 tahun berjalan itu baru bisa mulai dikenal oleh masyarakat, sehingga sebelumnya masyarakat masih ragu-ragu menggunakan garam ini. Dan alhamdulillah sekarang di wilayah khususnya Pacitan Barat itu sudah mulai bersaing untuk garam SIP. Itu tip-tip dari saya, sehingga sekali lagi untuk kawan-kawan yang pengen berusaha, apalagi di masa pandemi seperti ini, salah satu usaha yang bisa untuk kita jalankan seperti saya itu adalah usaha untuk mendistribusikan garam ini. Bisa melalui sistem pre-order ketika kita sudah mendapatkan langganan, sehingga mereka tinggal WA kita kirim, atau bisa kita keliling dulu, tidak masalah memasarkan ini. Dan saya berharap
proses demi proses harus kita lalui, karena setiap usaha itu perlu perjuangan untuk mendapatkan hasil dan juga untuk mendapatkan profit yang memang bisa kita rasakan ke depannya. Sekali lagi tetap semangat, karena usaha itu adalah satu-satunya yang menjadikan kita akan menjadi makmur dan sejahtera. Usaha perdagangan itu pekerjaan yang paling mengasihkan bagi saya. Sehingga sekali lagi kawan-kawan, mari tetap semangat untuk berwirausaha. Dan kalau mau menjadi distributor seperti saya di Garamsip untuk wilayah sekitar Kabupaten Pacitan ataupun di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu nanti bisa menghubungi di nomor di deskripsi video ini. Itu bisa kita bekerja sama, kita bisa bareng-bareng untuk berwirausaha. Untuk hari ini pembahasan mengenai usaha ini mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan untuk kita pembahasan jenis-jenis usaha dan peluang usaha-usaha lainnya. Sekali lagi tetap semangat, salam mandiri, salam pemuda wani mandiri. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.